warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Yang ba'du, kita lanjutkan ya bab yang ke-26, babu maja'a fil kuhani wa nahwihima. Bab ya tentang dukun dan semisalnya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya dalam sahihnya ya, an ba'di azwaj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian ibunda kita, istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, man ata arrafan, siapa yang mendatangi ya orang gila, kalau kita bilang arrafan itu adalah peramal, fasa'alahu an syai'in, barang siapa mendatangi peramal atau dukun ya, dan dia menanyakan sesuatu kepadanya, fasaddaqahu, lalu membenarkannya, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Dan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu ya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu, lalu dia membenarkannya, bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ancam ya, barang siapa yang mendatangi dukun lalu membenarkan dukun tersebut, maka dia telah kafir ya terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an dan hadis, yaitu wahyu. Walil arba'ati wal hakim ya, qala sahihun ala syartihima ya, bahwasanya ya dari al-arba'ah dan hakim ya, hadisnya sahih atas syarat keduanya. Dan dari Abi Hurairah ya, bahwasanya man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi peramal, au kahinan atau dukun, fasaddaqahu, lalu dia membenarkannya, bima yaqulu, terhadap apa yang dikatakannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia sungguh telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali Abi Ya'la, dan dari Abi Ya'la bisanad jayyidin, dengan sanad yang jayyid ya, yang bagus, an Ibnu Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud ya, mithluhu mauqufan ya, ada hadis yang semisalnya dan dia mauquf. Hadis yang mauquf ini adalah berhenti kepada sahabat, sementara marfu sampai kepada Nabi ya. Adapun hadis qudsi itu ya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa Imran bin Husain marfu'an, nah dari Imran bin Husain, ini hadis yang marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tatayyara au tutuyyira lahu ya, tidaklah ya golongan kami orang yang ya bertatayur atau ditatayurkan, au takahhana au takahhana ya, au tukuhina lahu ya, baik ya dukun ataupun ya melakukan perdukunan ya, pelaku ataupun korban itu, au sahara au suhira lahu ya. Ya, maksudnya di sini ya, laisa minna man tatayyara au tutuyyira lahu ya, tidaklah termasuk golongan kami orang yang ya bertatayur dan minta ditatayuri ya, au takahhana au tukuhina lahu, atau orang yang ya melakukan perdukunan atau meminta didukuni, au sahara au suhira lahu ya, atau orang yang melakukan sihir atau minta disihir, au man ata kahinan wa man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi dukun, fasaddaqahu, dan dia membenarkannya, bima yaqul, terhadap apa yang dikatakannya, dia benarkan apa yang dikatakannya, faqad kafara, maka dia telah kafir, bima unzila ala Muhammadin, terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawal Bazzaru bi isnadin jayyidin, ini adalah hadis yang diriwayatkan Bazzar dengan sanad yang jayyid.
Dan hadis yang diriwayatkan At-Tabarani ya fil Awsat bi isnadin hasanin di dalam kitab Al-Awsat ya dengan sanad yang hasan min hadis Ibnu Abbas, dari hadis Ibnu Abbas ya duna qawlihi, selain perkataannya ya wa man ata ila akharihi ya barang siapa yang mendatangi sampai seterusnya. Waqala al-Baghawi, Imam Baghawi mengatakan al-arrafu abatu al-arraf alladhi yada'i ma'rifat al-umuri al-mutaqaddimati ya istadallu biha 'ala al-masruqi wa hakanat dallati wa nahwi dhalik. Ya, al-arraf itu adalah orang yang mengklaim bahwasanya dia mengetahui ya kejadian-kejadian yang telah lalu. Ya. Contohnya di sini adalah dia mampu untuk menunjukkan ya barang yang dicuri atau tempat yang hilang atau suatu barang ya yang hilang, dia ngasih tahu tempatnya di mana. Itu dia. Ini banyak ya. Apalagi di negara kita. Hilang uangnya datang ke peramal, hilang dompetnya datang ke peramal, nanya, nanti dikasih ciri-cirinya, oh nanti yang mengambil itu orang terdekat ya begini dan begitu ya, terakhir kita suudzon kepada keluarga kita, padahal dompetnya jatuh di jalan. Wakilah wal kahin, dan dikatakan juga ya al-arraf itu adalah kahin, dukun. Wal kahinu alladhi yukhbiru anil mughayyibati fil mustaqbal. Adapun kahin ya, dan dikatakan juga dukun. Dukun adalah orang yang ya mengabarkan sesuatu ya yang akan datang, perkara gaib yang akan datang. Jadi perbedaan arraf dan ya kahin itu, al-arraf peramal itu adalah orang yang ya mengabarkan sesuatu yang telah terjadi ya, seperti menunjukkan barang yang telah dicuri. Sementara kahin adalah ya orang yang mengklaim bahwasanya dia mengetahui ya kejadian gaib yang akan datang ya. Khabiru amma fil dhamiri, dan juga dikatakan ya orang yang ya menyingkap ya memberitahukan sesuatu yang sangat tersembunyi. Wa qala Abdul Abbas Ibnu Taimiyah al-arraf ismun lil kahin. Abdul Abbas mengatakan bahwasanya, Abdul Abbas Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahwasanya arraf itu sama dengan dukun, wal munajjim war rammali ya, sama dengan ahli nujum. Apa itu ahli nujum? Orang-orang yang melihat ya peredaran-peredaran bintang untuk meramal nasib-nasib. War rammal ya, rammal itu sama ya peramal, wa nahwihim, dan semisal mereka. Wa mimman ya, terhadap orang-orang yang yatakallamu fi ma'rifatil umuri bihadhihi turuq, yang mereka berbicara ya tentang pengetahuan ya perkara-perkara ya dengan cara itu, yaitu dengan cara perdukunan. Wa qala Ibnu Abbas mengatakan fi qaumin yaktubuna abajadin. Ya, Ibnu Abbas mengatakan kepada kaum yang menulis ya sebuah tulisan abajadin ya, ini adalah huruf-huruf Arab yang diuntai untuk membuat ya untuk meramal-meramal. Wa yanzuruna fin nujum, ya mereka nulis abajadin, alif ba alif ja ajim alif dal, mereka tulis. Wa yanzuruna fin nujum, lalu mereka melihat kepada bintang-bintang yang ada di langit. Ma'ara man fa'ala dzalika law indallahi min khalaq. Dan dengan cara itulah mereka meramal, lalu Allah Subhanahu wa taala ya. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, tidaklah ya aku melihat apa yang mereka lakukan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keuntungan. Maksudnya ya tidaklah mereka mendapatkan faedah dari apa yang mereka lakukan itu kecuali kesesatan dan dosa yang sangat besar. Al-Kuhan ya, saya mengatakan dari dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya, Al-Kuhan ya, Al-Kuhan itu apa? Jam'un kahinun, yaitu jamak dari kata kahinun ya.
wa huwa alladhi yukhbiru 'anil mughayyibati al-kainati al-mustaqbaliyati. Ya, yaitu orang-orang yang mengklaim, ya, orang-orang yang mengabarkan tentang perkara yang gaib, ya, yang telah terjadi atau yang akan datang. I'timadan 'alal isti'anati bisyayatin. Mereka bersandar dengan minta tolong kepada setan-setan. Jadi kalau kita pernah belajar tentang hadis bahwasanya, ya, ada setan-setan, ya, mencuri berita-berita di langit, yang mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan bintang-bintang itu untuk 3 hal. Yang pertama adalah untuk petunjuk jalan, ya, apabila kita di lautan, dengan melihat bintang kita tahu arah, ya, untuk pulang. Yang kedua adalah untuk hiasan langit, sehingga langit itu sangat indah jika kita pandangi. Dan yang ketiga adalah alat pelempar setan-setan, itu meteor-meteor yang untuk membakar setan-setan pencuri berita langit. Nah, pencuri berita langit inilah yang menyampaikan, ya, kabar-kabar langit kepada dukun. Ya, kadang mereka sampai ke dukun untuk menyampaikan berita-berita yang mereka curi. Ya, kadang juga mereka belum sampai sudah disambar meteor. Dan setiap apa yang disampaikan mereka sampai ke dukun, ya, mereka tambah dengan, ya, 100 kebohongan dan kedustaan, ya. Sehingga, ya, dengan satu kejadian itu, ya, manusia terberdaya, ya, terhadap apa yang disampaikan dukun. Bukankah dia mengatakan begini dan begitu, lalu terjadi, ya. Yang satu itu viral di antara mereka, ya. Karena yang viral satu itu benar, jadi yang lainnya, kebohongan-kebohongan yang dilakukan dukun-dukun tersebut itu diterima mereka. Nah, kal arrabin, ya, wal munajjimin, dan seperti arrab, ya, peramal, orang yang sok tahu, orang bodoh sebetulnya, bukan orang pintar. Arrab itu bukan orang pintar tapi orang bodoh. Wal munajjimin ahli nujum, itu peramal-peramal dengan melihat bintang-bintang, Aries lah, apa segala macam itu. Warromalin, sama juga, ya, ini nama-nama, ya, nama-nama dukun. Ya, dukun juga kadang dipanggil ya sebagai arrob, yaitu peramal, ya, munajjimin, yaitu ahli bintang, ya, romal, ya, paranormal, ya, al-kuhan, itu dukun, banyak nama-namanya. Sekarang dipanggil kiai, ya, padahal dia adalah dukun. Wa kulli man yadda'i, ya, alimal ghaib. Nah, kaidah seseorang dikatakan dukun adalah apabila keluar dari lisannya dia mengetahui yang gaib, maka dia dukun. Lianna Allah huwal muqaddiru bi'ilmil ghaib. Kenapa? Ilmu gaib itu hanya Allah yang mengetahuinya. Allah yang mengatur ilmu gaib, ya. Allah yang mampu, yang mengetahui ilmu gaib. Faman idda'a, ya, musyarikatan lillahi fil dzalik, barang siapa yang mengklaim bahwasanya dia bersekutu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengetahui ilmu gaib, yang mana hanya Allah yang mengetahui ilmu gaib, kapan turunnya hujan, kapan kita mati, ya, apa yang ada di rahim, ya, seorang wanita, ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ya, barang siapa yang mengklaim bahwasanya dia mengetahui ilmu gaib, maka dia telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal tersebut. Au saddaqahu, atau bukan dia pelakunya, ya, tapi dia membenarkan orang yang melakukan perdukunan tersebut, ya. Faqad ja'ala lillahi syarikan fima huwa min khasaisihi, maka dia telah menjadikan untuk Allah sekutu, ya, dalam mengatur alam semesta ini, dalam mengetahui ilmu gaib, ya, yang mana ilmu gaib tersebut adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun minal kuhanati, dan sangat banyak para dukun-dukun itu la takhlu minasyirki, ya, mereka tidak henti-hentinya, ya, melakukan kesyirikan, ya. Tidak ada satupun, ya, begitu banyak, ya, para dukun itu, ya, kebanyakan para dukun itu, ya, mereka tidak lepas dari kesyirikan setiap perbuatan yang mereka lakukan. Wa taqarrubi ila al-wasaiti allati ya tasta'inu, ya, biha ala da'wa al-ulum al-ghaibiyah, yang mana mereka mendekatkan diri, ya, kepada setan-setan dengan perantara-perantara yang membantu mereka, ya, untuk bisa, ya, menyerukan bahwasanya mereka mengetahui ilmu gaib, ya.
fa huwa syirkun, maka ini syirik, kesyirikan, ya, min jihati ya da'wa musyarikati lillahi fi ilmihi. Ya, kenapa dikatakan para dukun itu melakukan kesyirikan? Karena dia menjadikan dirinya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam mengetahui ilmu gaib, yang mana ilmu gaib itu adalah kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, wa min jihati taqarrubi ila ghairi. Ya, dan yang kedua, kesyirikan yang dilakukannya adalah mendekatkan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, jika kita bersekutu dengan setan, ya tidak ada yang gratis. Sementara kita sesama manusia, jika sesama manusia aja bayar, contohnya parkiran bayar, masuk kamar mandi bayar, dan sebagainya bayar, apalagi bersekutu dengan jin. Dan bayaran, ya, bantuan jin adalah dengan kesyirikan. Bisa jadi menyembelih kepadanya, bisa jadi memohon pertolongan kepadanya, berdoa kepadanya, dan sebagainya, ya. Itu, atau berpuasa sekian hari